Sebelum kita masuk ke edisi yang selanjutnya, kita uraikan cerita singkat ya pada edisi yang sebelumnya, di mana terungkap utusan dari dunia peri menginginkan agar neraka tetap dikosongkan. Berbeda dengan yang lainnya, para utusan dari masing-masing delegasi menginginkan neraka sebagai milik mereka dengan menggantikan ataupun menukar barang berharga dari masing-masing milik mereka. Namun, apapun yang mereka sampaikan, Dream of the Endless hanya menjanjikan kepada mereka bahwa dia berjanji akan memutuskan siapa yang akan menjadi pemilik kunci neraka di keesokan harinya. Dan pada kali ini akan kita temukan jawabannya. Ternyata kunci neraka akan diserahkan kepada kedua malaikat, Remil dan Duma. Lah, kenapa bisa begitu? Nah, sekarang untuk penjelasannya, cari tahu saja selengkapnya pada edisi kali ini. Yah, inilah Sandman volume kedua, edisi ke-27 pada episode Arc Cerita Season of Mist Chapter 6. Semoga kalian suka. Yeah! Hari yang dinantikan untuk menemukan jawaban siapa nih yang akan mengambil alih kunci neraka telah tiba. Saat itu, utusan dari dunia peri terbangun di istana Ghost Castle. Mereka bersiap mendengarkan keputusan Dream mengenai apa yang harus dilakukan dengan kunci neraka. Kelurakan pun percaya bahwa keinginan mereka untuk meminta mengosongkan neraka tidak akan dipilih Dream. Dan sembari menunggu keputusan tersebut, Kelurakan pun berhubungan seks dengan Seneferu, seorang delegasi dari Mesir, di mana juga mereka akan menikmati minuman anggur. Hal ini membuat si Noella menjadi bertanya-tanya, jadi apa nih guna dirinya jika tidak ditukar dengan keputusan Raja Impian Dream of the Endless yang dapat menguntungkan mereka. Sementara Kelurakan akan berpesta seks dengan Seneferu, dia pun meminta Noella agar duluan saja untuk menuju ke ruangan pertemuan bersama dengan delegasi yang lainnya. Yang kemudian Noella pun berjalan menuju ke ruangan pertemuan. Saat dia melangkahkan kakinya ke aula pertemuan, Noella pun bertemu dengan beberapa utusan delegasi, berharap bahwa sang Raja Mimpi Dream of the Endless akan membuat keputusan yang menguntungkan masing-masing dari mereka. Di saat dia melihat utusan Asgard, Loki menggodanya. Hal ini membuat si Thor pun memarahi Loki agar tidak mengganggu wanita peri itu. Karena Thor yang menjadi kesal dimarahi oleh Odin sebelumnya, dia pun melampiaskan kemarahannya kepada Loki yang menggoda Noella. Terlebih karena sikap Loki yang selalu berbohong, lagi pula semua ucapannya si Loki itu tidak bisa dipercaya. Thor pun memberitahu Loki agar dirinya hanya boleh berbicara dengan Odin dan Thor sendiri. Beberapa saat kemudian, akhirnya Kelurakan menyusul adiknya. Mereka berdua pun memasuki aula ruangan pertemuan. Di sana, semua delegasi sudah berkumpul di aula yang luas. Mereka menunggu pengumuman yang akan disampaikan Dream of the Endless. Mereka nih bertanya, di mana Dream of the Endless? Ternyata, sang penguasa mimpi masih merenung di dalam kamarnya, memikirkan apa yang akan dia putuskan mengenai takdir kunci neraka. Si burung gagak, yaitu si Matthew the Raven, datang menghampirinya dan menjadi terkejut karena tuannya yang tidak tidur-tidur semalaman belum dapat menemukan jawaban yang pasti mengenai nasib kunci neraka yang dia putuskan untuk berada di tangan siapa. Dream pun menjelaskan kepada asisten setianya, dia tidak pernah tidur. Yang dia lakukan sekarang masih belum menemukan jawaban siapa yang berhak menerima kunci neraka. Dream pun galau memikirkannya. Meskipun dia mencoba untuk membuangnya, namun kunci itu tetap saja kembali kepadanya. Menurutnya, hal ini mirip seperti menapaki kaki jalan yang menembus kabut. Tiba-tiba ada yang memanggil namanya. Ternyata pembicaraan Dream dengan si burung gagak
juga disela oleh munculnya dua malaikat, Remil dan Duma. Setelah meminta Matthew meninggalkan tuannya bersama kedua malaikat tersebut, Dream of the Endless pun kemudian bertanya kepada mereka ada gerangan apa kedua malaikat itu menemuinya. Disinilah kemudian terungkap bahwasanya kedua malaikat tersebut sebenarnya membawa pesan dari Sang Pencipta, di mana inti dari pesannya itu adalah neraka harus tetap ada karena dengan keberadaannya merupakan sebagai tempat bagi setan dan para pendosa, dengan alasan karena neraka adalah cerminan dan bayangan dari surga. Tanpa neraka, untuk apa artinya surga diciptakan? Neraka diciptakan untuk mereka yang berbuat dosa, surga diciptakan untuk mereka yang berbuat kebaikan. Yang dimana kedua malaikat tersebut mengungkapkan Sang Pencipta, The Presence, telah memutuskan kepada mereka berdua untuk mengurus neraka tanpa berpikir panjang. Dan lagi pula ini adalah perintah Sang Pencipta. Dream dengan senang hati memberikan kunci neraka kepada Remil, sedangkan Duma tetap setia untuk mendampingi Remil di neraka. Setelah memberikan kunci neraka kepada kedua malaikat tersebut, Dream pun bersiap untuk menemui semua delegasi yang sedang menunggunya di aula pertemuan. Saat itu semua delegasi tengah berdebat tentang kepemilikan kunci neraka. Terlebih lagi nih si Azazil yang pede, percaya diri bahwa dialah yang akan menerima kunci neraka. Di saat mereka berdebat, Dream pun tiba di aula pertemuan untuk menyatakan keputusannya terkait kepemilikan kunci neraka. Dia menjelaskan bahwa dia tidak akan memberikan neraka kepada mereka yang sedang berkumpul karena dia tidak lagi berhak memberikannya kepada mereka. Pernyataan itu sempat membuat para semua delegasi menjadi tercengang, kecuali si Kluraken. Mereka bertanya-tanya sebenarnya apa alasannya seperti itu. Kemudian muncullah kedua malaikat yang menjelaskan kepada semua para delegasi, di mana rasa penasaran mereka pun akhirnya terjawab. Remil dan Duma menjelaskan kepada mereka bahwa neraka akan kembali menjadi tempat tinggal bagi orang-orang yang berbuat dosa dan para iblis. Karena di saat ini para iblis yang tersebar di berbagai alam akan dikembalikan lagi ke tempat mereka di neraka yang sekarang sudah kosong. Dengan keputusan tersebut membuat para delegasi menjadi kesal. Si dewa Jepang Susanoo no Mikoto protes karena Dream tidak boleh melakukan keputusan tersebut dengan satu pihak saja. Si Dream pun kemudian menjelaskan, oleh karena neraka bukanlah dia yang menciptakannya dan ini adalah peran dari Tuhan, maka Tuhanlah yang akan menentukannya. Yang hasilnya sekarang sudah diputuskan Tuhan sendiri untuk memberikan kepemilikan kunci neraka kepada dua malaikat, yaitu Remil dan Duma. Namun apapun itu alasannya, Azazil memberitahu Dream bahwa dengan keputusan tersebut berarti dia tidak akan mengembalikan Nada ke alam mimpi, dan dengan semangatnya dia akan melahap jiwa Nada, sosok wanita yang dicintai Dream. Sebagai tanggapan atas ancamannya Azazil, Dream pun mengungkapkan bahwa sejauh ini dia sudah memberikan kebaikan dan kerendahan hati kepada semua pengunjungnya, termasuk Azazil yang mengancam Dream karena menahan keberadaan Nada yang disembunyikannya. Ancaman iblis Azazil ini membuat si Dream memasuki pikiran iblis tersebut untuk menemukan Choronzon dan Nada yang telah disembunyikannya. Dengan sangat mudah Dream pun menemukan iblis Choronzon terlebih dahulu, dan tidak lama kemudian dia pun menemukan Nada. Choronzon yang menyadari dia akan dihukum oleh Dream akhirnya menyadari ternyata Dream tidak dendam dengan malahan Dream of the Endless malah membebaskan Choronzon. Begitu juga nih dengan Nada, wanita yang pernah dia hukum di neraka itu sekarang dia bebaskan dari cengkeraman Azazil. Namun sayangnya tindakan Dream tersebut dilawan oleh iblis Azazil yang tidak menginginkan Dream pergi begitu saja membebaskan Choronzon dan Nada. Perseteruan pun terjadi, dan yang namanya saja mereka berada di alam mimpi dreaming,
dreaming, ya mimpi tetaplah namanya mimpi, yang artinya oleh dikarenakan Azazel ini sekarang berada di alam mimpinya dreaming, tentu saja Dream of the Endless lah sang penguasanya. Karena apa yang diinginkan Dream of the Endless tersebut dapat dia taklukkan mengalahkan Azazel. Dream pun akhirnya menjebak Azazel di dalam botol dan meletakkan ke dalam sebuah peti. Tidak jelas pula nih peti apakah yang ditempatkannya itu. Tapi di dalam peti tersebut ada berbagai bentuk artefak yang lainnya yang disatukan di dalam peti bersama globe kaca yang di dalamnya adalah iblis Azazel. Dari atas apa yang mereka lihat dan mengetahui dari jawaban keputusan Dream tersebut, akhirnya para delegasi satu persatu berpamitan kepada masing-masing delegasi yang lainnya untuk segera meninggalkan Ghost Castle. Sebelum mereka pergi, Dream menjumpai satu persatu dari masing-masing delegasi. Dia menyesali ketidakmampuannya untuk mewujudkan tawaran yang dibuat oleh mereka ataupun manfaat dari kesepakatan yang akan mereka lakukan. Nah, para delegasi tetap menerima dengan kerendahan hati mereka sebagai jawaban yang pas menurut mereka. Kunci neraka tepat berada di tangan kedua malaikat, Remil dan Duma. Choronzon dan Mother of Spider memberitahu Dream mereka akan kembali ke neraka sebelum gerbang neraka dibuka kembali. Mereka berdua akan menunggu di depan gerbang. Sebelum pergi meninggalkan Ghost Castle, Bless, Dewi Kucing Mesir, memberitahu Dream jika Dream of the Endless alias Morpheus ingin mengetahui di mana keberadaan saudara The Endless-nya yang hilang, si Destruction, maka Dream bisa menemui Bless kapan saja. Si Odin, Thor, dan Loki juga meninggalkan Ghost Castle. Hanya saja Loki pingsan karena dipukul jatuh oleh Thor karena protes dengan keputusan Dream. Sebenarnya Thor kesal dengan Loki yang selalu berbohong. Nah, beberapa saat kemudian Matthew the Raven memberitahu tuannya bahwa kedua makhluk peri dan dewa Jepang Susanoo no Mikoto meminta mereka untuk tetap stay di tempat Dream karena mereka akan berbicara lebih lanjut mengenai masalah ini. Mendengar permintaan yang disampaikan oleh si burung gagak Matthew, Dream pun setuju untuk bertemu dengan mereka nantinya. Tapi sebelum dia akan bertemu dengan mereka, Dream memberitahu Matthew untuk memberitahu Nada agar dirinya mengajak makan malam bersama Nada. Matthew pun langsung meninggalkan tuannya dan pergi menemui Nada. Dan cerita ini pun berakhir di edisi yang selanjutnya. Nah, itulah dia pembahasan cerita komik The Sandman volume kedua edisi ke-27. Dan serial terakhir akan mengungkapkan akhir dari ending arc cerita Season of Mist. Temukan jawaban tersebut pada video ceritanya. Linknya ada di dalam deskripsi. Semoga kalian suka dengan cerita ini. Sukses untuk kita semua. Tapi kita nggak nyangka juga ya kan, ternyata kunci neraka diserahkan kepada Remil dan Duma. Ya, subscribe bagi yang belum. Dan terima kasih yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa pada edisi yang berikutnya. Yeah.